Oke, mahasiswa UT, kebetulan kita bicara lagi tentang SDM atau perkembangan dari sumber daya manusia. Tapi kembali lagi saya ingin membuat sedikit lebih mudah ya untuk dimengerti. Untuk apa sih Departemen Human Resource Departemen Pengendalian Sumber Daya Manusia itu ya. Kadang-kadang resminya begitu, resminya gitu. Dalam keseluruhan perusahaan, kebetulan saya praktisi, jadi yang namanya berkunjung ke dalam sebuah perusahaan bukan hal yang aneh. Departemen ini berdiri buat apa? Intinya begini, orang itu punya kemampuan bermacam-macam. Atau katakanlah karyawan itu punya kemampuan bermacam-macam. Skillnya berbeda, gaya berpikirnya berbeda, perilakunya berbeda, networkingnya berbeda, semuanya berbeda. Jadi untuk menyatukan ke dalam satu konsep perusahaan ini kan macam-macam ya jenisnya. Nah, perusahaan ini punya tujuan. Nah, apalagi perusahaan itu sifatnya bisnis. Ya, nggak mungkin perusahaan bisnis itu nggak pengen profit gitu kan. Mereka pengen profit. Nah, makanya mempekerjakan Anda sebagai tenaga pekerja profesional. Tapi Anda sendiri punya karakter, punya gaya berpikir sendiri, punya skill yang berbeda sendiri. Nah, bagaimana nih ngurus Anda yang ada di dalam sebuah perusahaan sebagai tenaga ahli? Itu aja sih simpelnya, sampai perusahaan itu bisa betul-betul mendapatkan hasil dari pekerjaan Anda. Kalau enggak ya perusahaan itu sia-sia ya. Dalam hal ini adalah sia-sianya adalah dia nggak dapat apa-apa dari Anda. Nah, itu sesimpel itu sih sebetulnya. Nah, makanya di modul Anda itu ada tuh ya. Atau saya share lah apa ya modulnya sedikit. Sedikit saya share sajalah modul Anda supaya Anda lebih paham. Modul ini bisa di-download ya di Anda punya apa UT ya, dalam hal ini tutorial online ya. Ntar saya hanya pengantar saja, menjelaskan sedikit ya tentang modul ini agar lebih paham saja lah ya, dibanding Anda hanya baca. Kadang-kadang baca itu kurang. Ya, jadi kalau ini sudah lebih dalam ya kinerja, tapi intinya sama ya. Nah, di sini ya paradigma ada seseorang itu kognitif, afektif, dan psikomotorik sebetulnya kalau dalam pendidikan ya. Ini modul yang bisa Anda download ya. Kemudian baru diukur ini.
kinerja. Kalau udah berbasis kinerja, artinya udah diukur nih kemampuan Anda dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi dalam sebuah perusahaan diukur nih kemampuan Anda sampai di mana. Gitu. Terus ya kalau ini teorinya adalah pembelajaran menyeluruh. Sebetulnya Anda dalam sebuah perusahaan nggak usah belajar semuanya. Spek Anda aja apa. Cuma dalam beradaptasi dengan perusahaan tentu harus tahu. Ada keuntungannya Anda mempelajari seluruh organisasi dalam sebuah perusahaan. Artinya begini, mengerti job description masing-masing divisi misalnya. Jadi Anda waktu melakukan sebuah proses kerja, Anda udah tahu nih ini harus distorkan kemana, ini harus kemana. Ada baiknya juga, gitu ya. Tapi saya berharap Anda punya spesifikasi yang khusus gitu, yang mempunyai diferensiasi. Zaman sekarang kalau nggak ada diferensiasi, ya nggak laku juga ya, gitu ya. Oke, pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran tradisional. Ya adalah, kalau saya bilang sih modern ya. Jadi sekarang bagaimana Anda berbicara dalam perusahaan-perusahaan modern ya, modern ya. Kalau saya lebih suka apalagi perusahaan sekarang kan sifatnya digitalisasi ya, gitu ya, udah modern gitu ya. Rapat aja sudah pakai WA ya. Forum grup diskusi, yang disebut forum grup diskusi kan lewat media. Jadi harus diperhatikan itu ya. Oke, selanjutnya kinerja. Dan kalau udah main kinerja, udah ngukur performance ya dari seorang individu. Tapi kalau misalkan Anda dalam sebuah perusahaan memang fix punya diferensiasi, nanti yang diuji diferensiasinya gitu. Makanya saya bilang punya spek yang khusus buat Anda aja gitu. Sehingga perusahaan ngukurnya gampang, fokus, tapi full gitu ya. Kalau sistem performa, nah ini ketika harus belajar, tadi saya bilang, ada baiknya kok belajar sebuah organisasi biar tahu. Terutama perusahaan-perusahaan atau organisasi yang agak sedikit berbirokrasi gitu ya. Kalau berbirokrasi kan lumayan tuh, Anda harus belajar. Ya itu saya tidak menutup kemungkinan ketika orang masuk ke dalam birokrasi harus belajar semua. Kalau swasta, saya kebetulan lebih banyak di perusahaan swasta. Nggak terlalu banyak birokrasi ya, dipangkas supaya apa? Kinerjanya cepat. Tapi ada yang perlu birokrasi karena apa? Mungkin bagian-bagian itu diperlukan untuk validasi. Birokrasi itu kadang-kadang buat validasi ya. Ada bagian-bagian tertentu yang berbeda. Ya, selanjutnya pandangan tentang kinerja. Kinerja dan belajar. Kinerja dan belajar. Kinerjanya sebenarnya harus diukur ya. Di sini kinerja itu bisa diukur. Jadi ketika Anda membuat nanti karya akhir atau skripsi dalam bidang ini, nah kinerja ini diukur ya. Diukur lewat apa? Nah, lewat Anda membuat apa, kuesioner, survei tentang kinerja orang tersebut. Kemudian apa sih variabel-variabelnya nanti ya, butuh apa sih gitu ya. Kinerja itu terbentuk oleh macam-macam ya. Nah jadi di sini ada instrumen untuk potensi manusia menambah pengalaman.
Atau begini, apakah ini sebuah pertanyaan, apakah membuat pelatihan dalam sebuah perusahaan menambah kinerja? Logikanya iya, tapi kan itu harus diuji, ya, pelatihan kerja gitu ya, tidak apa, harus diuji. Gitu. Ya itu sekitar itu aja. Contoh sederhana lah ya, contoh sederhana. Ketika seorang pegawai dari nol, belum tahu apa-apa. Sebuah perusahaan waralaba besar ya menerima pegawai. Sebagai apa? Sebagai kasir, sebagai stok gudang, stokis, atau sebagai apa gitu ya, dalam sebuah perusahaan. Atau pramuniaga yang melayani customernya. Masing-masing posisi itu punya kinerja yang harus dilatih lebih dahulu gitu. Nah, optimalisasi lagi nanti kinerjanya diukur setelah dia bekerja, apakah perlu dievaluasi ya. Makanya dalam setiap dia kerja ada masa percobaan, dilatih dulu, kemudian cocok nggak dia di sini? Oh ternyata bagus, kinerjanya bagus. Jadi bagian SDM inilah yang coba, gitu ya. Nah, sesimpel itu sih contohnya gitu. Kalau di perusahaan swasta, jadi ada pelatihan. Apakah pelatihan itu cocok? Atau motivasi juga bisa dianggap memotivasi, memberikan motivasi pada pekerja sehingga pekerja itu cocok ya. Jadi SDM ini kompleks, tapi bisa dijadikan simpel gitu. Kompleks itu ketika ya organisasinya ya. Gitu ya. Nah, oke. Pandangan dengan kinerja banyak ya, kinerja sebagai hasil, kinerja sebagai kepentingan, kinerja sebagai instrumen. Nah, nanti semua saya hanya mengantarkan aja tentang ini. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya kelanjutannya tentang SDM, sumber daya manusia dalam hal ini ya. Akan banyak materi-materi yang akan diberikan kepada Anda nanti tentang kinerja ya, tentang SDM ini. Baik, untuk saat ini saya selesaikan di sini saja. Tetap semangat belajar. Sukses selalu buat Anda.